Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Fitria Permatasari dari kelas MBS 7D dengan NIM 195211145. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai laporan hasil observasi di toko Alona atau toko Petra Baru yang ada di Solo. Yang pertama yaitu profil perusahaan. Toko Alona merupakan toko yang bergerak di bidang retail, di mana toko ini awalnya bernama Toko Petra Baru yang beralamat di Jalan Kalilarengan. Kemudian toko ini berubah nama menjadi Toko Alona yang sekarang beralamat di Jalan Gatot Subroto nomor 158, Jayangan, Serangan, Kota Surakarta. Di mana toko ini merupakan toko yang identik menjual alat-alat jahit. Namun, selain menjual alat jahit, toko ini juga menyediakan berbagai produk seperti bunga tiruan, lalu hiasan, lalu fashion, dan juga yang lain-lain. Yang selanjutnya yaitu produk-produk yang dijual di toko Alona ini. Toko Alona ini terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama itu berisi dengan berbagai fashion wanita dari jilbab, baju, celana, jaket, rok, dan juga yang lain-lain. Selain itu, toko ini di lantai pertama terdapat beberapa hiasan shabby chic, misalnya bunga sintetis, frame, box, pagar, dan lain-lain. Dan juga terdapat berbagai model tas kulit sintetis, dompet, aksesoris, bros, make up, dan boneka. Selanjutnya di lantai kedua. Di lantai kedua ini berisikan berbagai alat jahit dan juga craft, yang mana terdapat ruangan khusus dari renda dan pita, satu ruangan khusus payet, ada juga ruangan khusus kanvas, one-bot, flanel, busa lapis, trikot, puring, dan juga dakron. Dan yang pastinya toko Alona ini menjual berbagai macam benang, jarum, dan juga peralatan yang berkaitan dengan jahit-menjahit. Yang selanjutnya yaitu aspek pemasaran yang ada di toko Alona ini. Aspek pemasaran terdiri dari 3. Yang pertama, aspek segmenting. Yang kedua, aspek positioning. Yang ketiga, yaitu aspek targeting. Dari aspek segmenting ini terdapat 4, yaitu segmentasi geografis, yang kedua segmentasi demografis, yang ketiga segmentasi psikografis, yang keempat segmentasi perilaku. Dan yang selanjutnya yaitu positioning. Toko Alona ini menyediakan berbagai jenis kebutuhan rumah tangga, fashion, peralatan jahit. Namun di toko ini lebih identik dengan peralatan jahit. Untuk itu, toko Alona ini membangun citra dari perusahaan untuk bisa menyediakan toko alat jahit dan juga produk yang lainnya bisa didapatkan di toko Alona ini. Yang selanjutnya yaitu targeting. Toko Alona ini ditujukan untuk seseorang yang mempunyai usaha jahit, karena di toko ini lebih identik dengan peralatan. Yang selanjutnya yaitu aspek SDM dari toko Alona ini. Aspek SDM terdapat 4. Yang pertama kompetensi, yang kedua motivasi, yang ketiga loyalitas, dan yang terakhir yaitu disiplin kerja. Yang pertama kompetensi. Ditunjukkan untuk para karyawan yang bekerja di toko Alona tersebut diharuskan untuk mengetahui dan kompeten dengan kewajiban yang diberikan atau ditugaskan kepada karyawan tersebut. Yang kedua yaitu motivasi. Motivasi yang diberikan kepada para karyawan berupa kompensasi seperti pemberian bonus untuk memberikan semangat yang lebih pada karyawan dan meningkatkan kinerja seorang karyawan. Dan yang selanjutnya itu loyalitas. Loyalitas yang diberikan oleh karyawan kepada perusahaan yaitu dengan mengerjakan tugas yang diberikan perusahaan dengan baik dan benar. Karena karyawan yang memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi kepada perusahaan tersebut. Itu yang dinamakan loyalitas. Yang selanjutnya yaitu disiplin kerja. Disiplin kerja pada karyawan akan memberikan dampak pada suasana kerja yang menyenangkan. Disiplin kerja juga berdampak pada perusahaan, yaitu meningkatkan produktivitas yang baik pada perusahaan. Yang selanjutnya yaitu keadaan lokasi di toko Alona ini. Toko Alona ini memiliki lokasi yang sangat strategis, yang mana banyak calon para pembeli mudah untuk melihatnya, menjangkaunya. Lokasi ini banyak dilalui atau banyak dihuni oleh target konsumen yang berpotensi untuk membeli produk yang dijual di toko Alona ini.
Untuk yang selanjutnya yaitu tata letak ruangan dari toko Alona ini. Tata letak ruangan terdiri dari 3. Yang pertama desain interior, yang kedua desain layout, yang ketiga yaitu desain ambience. Yang pertama desain interior. Di toko Alona ini untuk desain interiornya yang tersedia yaitu terlihat besar, luas, seperti itu. Yang kedua desain layout. Di toko Alona ini layout tata letak yang ada di barang-barang yang ada ditata sesuai dengan klasifikasi dari produk tersebut. Dan selanjutnya yaitu desain ambience. Toko Alona ini mendapatkan kain-kain yang dianggap menonjol ditempatkan di tempat yang sering dilalui oleh pelanggan. Contohnya yaitu kain yang mempunyai kualitas tertinggi dalam toko yang ditampilkan di hadapan pengunjung sehingga bisa menarik minat pelanggan yang datang di toko tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu manajemen relasional di toko Alona ini. Di mana toko Alona ini memiliki manajemen relasional berupa program permintaan kepada pelanggan untuk mengisi review di website ataupun bisa melalui akun media sosial yang dimiliki oleh toko ini. Dan juga memberikan diskon pada setiap hari penting nasional. Yang selanjutnya yaitu aspek perilaku pada toko Alona. Aspek perilaku terdapat 2. Yang pertama, aspek sebelum pembelian, dan yang selanjutnya yaitu aspek pembelian. Di mana aspek dalam sebelum pembelian, langkah pertama yang dilakukan pelanggan yaitu mencari informasi sebanyak-banyaknya yaitu mengenai produk yang akan dibeli. Setelah itu, pelanggan berusaha untuk mencari uang agar bisa memenuhi kebutuhannya untuk bisa membeli salah satu produk yang dibutuhkan atau yang diinginkan di toko Alona ini. Yang selanjutnya yaitu aspek pembelian. Aspek pembelian terdapat 5 tahapan. Yang pertama store contact, yang kedua product contact, yang ketiga transaction, yang keempat consumption, yang kelima communication. Dan untuk yang terakhir yaitu pengelolaan bisnis retail pada toko Alona ini. Terdapat 4 dalam pengelolaan bisnis retail pada toko Alona ini. Yang pertama pengaturan rak penyimpanan, yang kedua menandai produk dengan barcode, yang ketiga mencatat transaksi di komputer, yang keempat manajemen inventory. Yang pertama pengaturan rak penyimpanan. Di Alona produk yang disediakan ditata sesuai dengan kategori jenis ataupun fungsinya. Dan yang kedua, menandai produk dengan barcode. Di Alona produk yang dijual diberikan barcode untuk memudahkan karyawan dalam melakukan perhitungan jumlah produk yang dibeli oleh pelanggan. Yang ketiga, mencatat transaksi di komputer. Di toko Alona, para karyawan melakukan pencatatan transaksi pembelian di komputer untuk dilakukan penginputan beberapa banyak jumlah produk yang sudah terjual di toko ini. Dan yang selanjutnya yaitu manajemen inventory. Manajemen inventory di toko Alona yaitu melakukan pengecekan barang yang dilakukan karyawan untuk mengetahui barang apa saja yang sudah habis dan yang belum terjual. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.